Lur, menjelang jam makan siang, dapur Gria Lansia langsung sibuk total. Setiap hari, para petugas harus menyiapkan ratusan porsi makan dengan menu yang sudah disesuaikan. Dan hari ini, aku mau ikut bantu sekaligus ngerasain jadi petugas Gria Lansia. Monggo, nyiapin makanan baik. Takarannya. Ngasih telur rasanya. Ngasih telur bisa. Di aula, para lansia sudah duduk rapi menunggu jatah makan siang mereka disiapin. Para petugas memang harus satset sekaligus telaten, Lur, karena semua harus dilayani satu persatu secara bergantian. Ibu, mboten paham napa? Saya wareg. Mau napa wau? Sarapan wau, termam jajan. Tapi saestu niki. Saestu. Ampun keluwen lho, Bu. Mboten. Aku harus keliling ngecek satu persatu. Mastiin lagi, semua sudah dapat makan dan terlayani dengan baik. Jangan sampai ada yang kelewat. Rewangi Mbak Wedo iku kok nakal karo dia. Alhamdulillah sehat. Senang tenan aku, Lur. Baru datang aja, udah ada yang nyapa dan kenal sama aku. Oh, jeneng Pring Sewu. Kula metro. Sing gese nang kali golane. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Kula tak ngewangi Mbak Kirien nggih. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Sehat-sehat terus yo, Mbah. Lur, semua orang pasti pengen punya masa tua yang tenang dan bahagia. Tapi ternyata tidak semua beruntung dan bisa mendapatkannya. Gria Lansia menjadi rumah baru bagi mereka. Karena di sini mereka mendapatkan perhatian dan pendampingan setiap hari. Mbah Suyono misalnya, pria 75 tahun ini sebelumnya sempat menjalani hidup sebagai tunawisma. Mbak Sono. Cen hobine taman ngaten iki, Mbak Sono. Nggih, Sakjane ten mriki temudi. keluarga kula transmigrasi kula mboten melo, kula gelandangan mawon ngoten. Oh, transmigrasi ini zaman jenengan tasih nem. Nggih, lah kula nggih nguli batu nggih ndelok rosokan Mas Mas. Kagungan anu bojo mboten jenengan? Mboten dereng rabi wong mboten ada KTP, mboten ada omah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bisa mengisi hari tuanya dengan kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat, Lur. Tapi ten mriki anu toh, seneng toh. Nggih seneng nggih nocokaken urip Mas, wong sakniki kula nglakoni tobat, nggih nglakoni salat 5 waktu, nglakoni salat tahajud. Nek riyen mboten anu, Mboten saged. Berarti salat iki diajari saking mriki diwuruhi Nggih, saking mriki nggih. tata cara salat. Nggih, Jadi salat. ibadah sik bener. Nggih, biyen mboten bener wong kula enten jalanan mosok saged ibadah. Enom mboten sekolah kok, Mas. Berarti sakniki nggih nyuwun ngapunten luwih seneng lah nggih saged ngibadah sik bener, Nggih. uripe nggih penak enten papane sik panggonan, Nggih. gadah sederek kathah. Nggih, nggih. Pikiran kula cuma husnul khotimah ngono, Mas. Di sini kebersihan para lansia jadi perhatian serius, Lur. Oh, Mbah, geser. Monggo jenengan mriki. Para petugas rutin ngerapiin rambut Mbah Kakung dan motong kuku Mbah Putri yang udah panjang. Iya, saiki. Saya kita kono ya. Lur, meski baru beberapa jam aku di sini, tapi aku bisa ikut merasakan kedekatan antara para perawat dan lansia. Dene ditakoni apa bagus. Mang dike sapa? Mbok karo aku. Nek kali kula kenal mboten? Mboten. Tambah wong lanang tambah ra kenal. Para petugas gak cuma ngurus mereka, tapi juga berperan layaknya teman dan keluarga. Maem siangnya tadi piye nak ndak? Edo,
Eco. Eco. Nambah mboten jenengan? Nambah mboten mau. Mboten nate tambah. Kan niku nggih niku mawon ngen warak-warak niku mboten eco. Tapi kan nek warak ini kan sehat. Warak kan niku tambah pun saged mlampah. Harian kuru. Kan Surabaya niku cilik. Cilik. Nggih, cilik ae. Berarti ayam ten mriki betah mriki. Nggih, Nomor gamelan apa sih, Ngen? Surabaya tutulan warung. Namanya Mbah Suminten. Sosoknya begitu ceria di tengah perbincanganku dengan para perawat. Bentar jenengan ten mriki. 3 tahun balik. 3 tahun mriki. Nggih. Sik ngeterke mriki riyen sinten? Ete Surabaya. Oh, Atene Surabaya. Nggih. Lho warunge jenengan? Tinggal. Ditinggal niku dibongkari. Oh, digusur Nggih, ngaten. nggih. Mbak Anis, Mbak Anis. kerja ten mriki motivasine napa, Mbak? Saya kan nggak punya orang tua. Jadi kepingin rasain punya orang tua. Pengen rasake punya ibu, pengen rasake punya bapak. Ya. Butuh kesabaran ekstra dan hati yang tulus buat ngurus orang tua setiap hari. Tapi hebatnya Mbak Warni udah setia menjalani pekerjaan berat ini sejak awal mula pondok lansia ini berdiri. Gak ada lagi kata sebatang kara kalau udah di sini, Lur. Karena di sini mereka dipertemukan untuk jadi keluarga baru. Sebuah ikatan yang membuat mereka bisa saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Yang penting Mbak seneng, Mbak sehat, Mbak bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu panggilan azan terdengar, satu persatu mulai menyiapkan diri menuju musola. Tapi Bapak kesini, saudara-saudara nggak ada yang tahu. Kadang tahu saya istilahnya inilah Kabur. Pondok ini bukan cuma tempat berteduh di hari tua, tapi jadi sekolah kehidupan yang nyata tentang arti ikatan batin dan rasa syukur. Allahu Akbar. Lur, sesaat setelah ibadah sholat selesai, Mbah Slamet tiba-tiba meminta aku untuk menghubungkannya dengan keluarga yang ada di Jakarta. Rasa kangen yang sudah lama dipendam terasa begitu nyata pas aku lihat tatapan matanya. Ocit, nanti mau video call, Mbak. Adiknya. Ari. Enggak, ibu masih toknya. Oh, ibu masih tahu. Ibunya Ocit. Yuk kita ke situ dulu yuk. Skenario Tuhan memang gak pernah gagal. Yang mengejutkan, ternyata keluarga yang jauh di Jakarta itu adalah keluarga dari salah satu tim. Jak, ya. Lu kok Jak, apa? Tahu banget sama Mbak Slamet tuh. Jadi gini Mas, sebenarnya tadi pas saya dengar nama Abdul Rosid, kebetulan Abdul Rosid itu dulu koordinator liputan salah satu media TV. Oh, berarti. Nah, Merah itu merah. betul. Nah sekarang 5 terus kebetulan kembaran istriku tuh salah satunya jadi istrinya masih si ponakannya Oci. Jadi sebenarnya masih ipar saudara sih sebenarnya gitu. Makanya saya tahu keluarganya kurang lebih. Dia Mbak tadi kan kangen dia lama nggak ketemu saudara-saudaranya. Pengen telepon. Saya lalu telepon lu. Bisa nanti saya coba paling sama Ade ya. Masih ya. Bu itu Ya, Bu Adi masih tahu. Masito ya, Bu Masito ya, teleponin ya. Secara tidak terduga, niat tulus buat bantu menelepon malah mempertemukan mereka. Assalamualaikum. Ya, udah tua nah, bocah. Ya, assalamualaikum. Nah, ini saya Rizal, Bu. Masih ingat gak, Bu? Ini masih saudara ipar sama Doni. Iya, Doni Afrika. Doni kan tetap kita ya. Iya, ini ada Mas Slamet katanya kangen tadi ketemu saya di sini. Sama Mas Gundul kebetulan. Iya. Nih, ngomong Selamat. Sehat semua, udah kenapa Iya, sama-sama. apa gitu.
pokoknya pesen dari sini, pokoknya lu tenang aja di sono, pokoknya pokoknya jaga kesehatan lah, biar berteman sama teman-teman gitu. Jadi kan kalau happy kan kita sehat kan, gitu aja. Sama-sama deh, gue jaga-jaga, lu gue jaga gitu. Perjalananku hari ini luar biasa banget. Semoga ketulusan para perawat dan keteguhan iman para lansia di sini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa di cerita perjalananku yang lain ya, Lur. Belum juga sempat sarapan. Aku sudah harus manjat pohon aren setinggi lebih dari 10 meter ini, Lur. Dusun Kalikesek, Desa Sriwulan di Kecamatan Limbangan, menjadi sentra tanaman aren sekabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selain menghasilkan gula dari air niranya, buah pohon aren juga bisa diolah jadi kolang-kaling, Lur. Aku mau ambil secukupnya dulu untuk nanti dibawa ke UMKM. Dul. Apa tak? Saya tak. Dul. Anak hilang. Hah? Anak-anak hilang. Si, ngomong yang bener toh, yang bener. Anak hilangnya di mana? Di wisata. Udah dicari? Udah dicari kemana-mana. Ibunya sama kakaknya nyari. Ciri-ciri orangnya anaknya piye? Hitam, agak gendut. Pakai baju apa? Pakai baju kuning. Oh, kuning. Yes, Kang. Aku tak bantu cari anak hilang dulu ya, Kang, yo. Aku tak nggo balik iki ya. Oh, iya. Oh, nanti tak susul ya. Ayo. Kayu hitam ya. Tapi bukan yang itu, Mas. Oh, bukan ya? Kurang gemuk lagi. Oh, kurang gemuk. Ya. Piye iki, Lur? Belum beres capek, habis manjat pohon kolang-kaling, udah disuruh cari anak hilang. Mengko digoleki bareng-bareng ya. Wes kepopo. Ini ibunya, Dul. Bu, gimana Bu? Udah ketemu belum, Bu? Ndul, tolong Ndul, adikku Ndul. Adikku hilang Ndul. Tadi main di mana? Tadi kok iso Mau pisah? pulang kono Ndul, dolanan. Namanya siapa namanya? Namanya Agli. Tolong Ndul, adikku hilang Ndul. Sungai udah dicari belum? Belum. Oh, kalau anak-anak tuh biasanya senang mandi-mandi di sungai. Apa senang-senang cari ikan? Ayo ewangi Ndul, tolong Ndul, ewangi yo. Turu adikku. Sabar ya Bu, ayo Bu, adik digoleki bareng-bareng. Ada-ada aja, Lur. Padahal jarang-jarang loh ada kejadian heboh macam begini. Lur, objek wisata arenan Kalikesek berlokasi di kaki Gunung Ungaran. Siapa yang nggak betah coba menikmati sejuknya udara dan dinginnya aliran sungai di sini. Apalagi ada kolam renang mata air alami yang nggak pernah kering. Ada juga sensasi geli-geli enak terapi gigit ikan. Yo saking enaknya jadi lengah dan gak sadar anak hilang entah kemana. Piye toh iki Bu? Pengumuman. Untuk para pengunjung minta bantuannya sebentar. Telah hilang pengunjung adik Agli yo. Dengan perawaan pendek, gempal, warna kulit hitam. Gawat iki, Lur. Anak yang dicari masih belum ketemu. Moga-moga dengan mengerahkan lebih banyak orang, pencarian jadi lebih mudah yo. Terakhir terpisah di terapi ikan ya. Ini lo lagi cari anak yang hilang. Namanya Agil, ciri-cirinya orangnya hitam, gemuk, pakai baju warna kuning. Sabar ya Bu. Mas, itu rak kaos kuning tuh Mas. Wongnya hitam toh. Oh iya kayak aku. Sik. Mbak, ini rak kaos kuning toh, Mbak. Hitam. Orang hitam. Bu, bocahin yang kene Bu. Agil.
Walah, repot-repot mencari, yang dicari malah nongol sendiri. Gil. Gil, tadi kemana aja? Kok sampai pisah sama ibu? Rica, kepengen. Walah, kalau cuma itu mah gampang. Aku kerja di UMKM Karika kok. Nanti tak bawain nih toh. Ya, Mbak. Nek Karika kalau dimakan langsung mah biasa, Mbak. Kita buatin kue aja sekalian, Be. Siap Dol, adikku pasti senang nih dibikinin cake. Yaudah, jangan sampai ini ketinggalan lagi yo. Ya. Makasih ya Dol, harus bantu nyariin adikku. Oh, Gak habis pikir aku Lur, sungguh di luar Nurul. Nurul aja sampai bingung. Cuma gara-gara ngiler lihat orang makan manisan kolang-kaling sampai bikin heboh satu objek wisata. weh, udah direbus toh, Pak? Wes Dul. Lah, piye Dul mau bocah sing ilang ketemu apa durung? Udah Pak ketemu. Jebule anak itu malah jajan. Boleh makanan kolang-kaling manis lu. Ini tak bantuin sini. Sebagai oleh-oleh khas dari Kali Kesek, Karika kolang-kaling emang seenak itu Lur. Sebelum diolah bersama sirup, buah aren harus direbus dulu sampai sekitar 1 jam lamanya. Gak cuma hilangkan getah, tapi juga memudahkan mengambil kolang-kaling di dalamnya Lur. Kolang-kaling tua dengan ukuran besar biasanya punya tekstur yang sedikit lebih keras Lur. Makanya, walau sudah cukup lunak setelah direbus, kolang-kaling masih harus digeprek. Yo supaya kolang-kalingnya jadi empuk semua Lur. Jadi lebih gepeng, lebih mudah buat dikunyah. Oh iya Lur, walau sudah direbus dan cukup empuk, kolang-kaling ini masih harus melewati tahap perendaman selama 3-5 hari. Tujuannya untuk memastikan gak ada getah aren yang masih menempel di kolang-kaling, biar gak pahit dan gak bikin gatel Lur. Untung aja ada stok kolang-kaling yang sudah direndam, tinggal ku cuci lagi dengan air bersih. Lanjut Lur, berikutnya adalah proses pengemasan. Dalam wadah gelas kecil, kolang-kaling yang sudah siap santap akan dikemas bersama dengan sirup manis. Sajian ini sering disebut Karika kolang-kaling. Yo karena tampilannya memang mirip dengan minuman manis Karika dari dataran tinggi Dieng Lur. Bu, ini Bu yang udah siap dikemas Bu. Oh iya, terima kasih Dul. Oh iya Bu, minta kolang-kalingnya boleh nggak Bu? Oh boleh. Segini cukup enggak? Oh cukup, banyak ini dah. Oh ya, minta yang udah dikemas kalian ya. Iya. Warna-warni, biar untuk masak anak kecil senang nih. Iya. Yo, makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Oh iya, terakhir tinggal rebus kembali aja Lur. Proses ini sering disebut sebagai sterilisasi untuk menjaga produk supaya lebih awet alami. Sebagai obat kepengin, aku udah terlanjur janji buat ajak Mbak Silva bikin inovasi kue dari kolang-kaling. Rencananya Lur, aku dan Mbak Silva mau bikin cheesecake kolang-kaling. Sebagai lapisan adonan cake-nya, tumbuk biskuit sampai remuk betul. Lanjut, campur aduk dengan mentega. Kalau sudah, tinggal padatkan di dalam loyang. Weh, udah mulai aja bikin kuenya. Iya, adik saya pengen roti. nih, tak bawain kolang-kalingnya. Wah, asik. Adikku pasti senang. Makasih ya Dul. Ada yang bisa dibantu nggak, Pak? Ada. Kamu nanti bikin adonannya ya Dul. Aku mau marut kejunya dulu. Yo. Selagi aku buat adonan, Mbak Silva gak kalah sibuk memarut keju.
Jangan lupa potong juga kolang-kalingnya biar lebih kecil. Jangan lupa kasih keju yang banyak yo. Mbak, udah diwarnain Mbak? Ada yang bisa bantu lagi Mbak? Bisa minta tolong ya Ndul, adonan yang udah jadi dimasak ya Ndul sekalian, nanti tambahin kolang-kaling sama kejunya. Oh gitu, yaudah tak masak dulu ya Mbak ya. Ya. Sip Lur, sudah matang nih. Tinggal tuang ke dalam loyang. Dinginkan sejenak sambil tunggu jadi mengeras. Nih Mbak, udah jadi. Ada yang bisa dibantu lagi Mbak? Oh, minta tolong ya Ndul, wajan yang habis buat adonan tadi tolong dibersihkan. Oh. Aku mau lanjut bikin flanya. Yaudah. Nanti jangan lupa makan bareng ya Ndul. Oh iya. Beres Mbak. Ayo, monggo dilanjut. Mbak Silva mau buat fla untuk menambah kelezatan cheesecake buatannya. Ini dia Lur hasilnya. Cheesecake kolang-kaling dari Desa Sriwulan, Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Cantiknya. Mbak Inde, cake buatan kakak. Asli Lur, ini baru namanya inovasi. Cheesecake, kue mewah kebarat-baratan, ternyata bisa kolaborasi dengan Karika kolang-kaling, kearifan lokal dari pelosok Jawa Tengah. Jos gandos pokoknya. Apa? Aduh. Saya. Saat anak lain sibuk main, aku malah bantu tetangga cari rumput buat pakan kambing dan sapi. Yo, sampai sekarang dewasa, aku jadi kebiasaan suka nolongin orang. Baik yo aku. Loh. Wah, ini Nami. Loh. Welah dalah, ciloko Lur, ada bocah nyungsep. Apa? Waduh. Aduh. Saya. Wela nyangkut, Pak. Piye. Hah? Apa, Pak? Remnya rodok belum nih, Pak. Waduh. Saya. Sikil nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Bener. Nggak apa-apa. Om Gundul. Ata. Dari mana, Tak? Itu, Pak, dari manen rumput buat makan sapi, tapi dapatnya dikit, Pak. Oh iya, kenalin Lur. Iki bocah tetangga desaku, namanya Atta. Oh, tapi nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, Om. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Om. Coba sepeda nih. Wes gini aja Tak. Ini sepedanya tinggal sini. Oke, Om. Diambil nanti. Sekarang ikut aja. Ikut Om aja. Om juga mau panen tebu. Nanti daunnya bisa buat pakan sapi. Oh iya, Om. Gitu ya? Terus tinggal sini aja ya. Iya, Om. Yuk. Kata orang-orang, Hatta ini Lur, rajinnya mirip kecilanku dulu. Udah sampai Tak, ini kebun tebunya. Oh, ini ya, Om. Yang terjauh aku lihat ini. Iya. Nih, sekarang kamu bantuin dulu panen tebu, nanti daunnya bisa makan sapi. Iya? Oh, oke, Om. Ingat ya, yang ditebang itu yang sudah ada bungane, ya. Lanjut Lur, aku dan Hatta mau panen di kebun tebu. Aku cari batang tebunya, sementara si Hatta biar kumpulkan daun tebu buat pakan ternak. Tebu yang sudah tua, pucuknya akan berbunga. Ini tanda kalau tebu sudah siap untuk dipanen Lur. Yang tumbuh di sini Lur
adalah jenis tebu hijau yang punya batang lebih keras dibanding tebu hitam atau tebu ireng. Dengan batang yang keras, tebu hijau justru mengandung cukup banyak air, namun kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Beres Lur, aku mau antar Hatta pulang dulu. Takutnya udah dicariin orang rumahnya Lur. Om Gundul, ini taruh di mana nih Om? Oh, taruh sini. Aduh. Nah. Wes turun. Kita. Oke. Hatta, Mbak. yang mana? Pedaku di sana tuh Mbak, remnya belum. Iya, Mbak. Tak tinggal di pinggir jalan. Dul, makasih ya, Dul. Oh, ya, Mbak. Yaudah, Mbak. Aku tak mau ngolah tebu dulu jadi gula. Sik, Dul. Ya, Mbak. Aku kan main gawe. Kui, telepon. Yaudah gini aja, tak minta gulanya nang juragan UMKM, Mbak. Bisa buat isiannya klepon. Oh iya, sekalian daunnya tebu nanti buat pewarnaan wae. Ya. Yaudah aku tak bikin gula dulu. Suan ya, Dul. Iya. Lur, dipercaya berasal dari India dan kawasan Asia Tenggara, tebu adalah sumber utama gula di dunia. Di Dusun Balong, Desa Beringin Sari Kendal, Jawa Tengah, batang tebu biasa diolah warga menjadi gula tradisional. Lapisan luar kulit tebu harus dikerok terlebih dulu untuk memastikan kebersihan dan membuatnya mudah digiling. Ini dia Lur yang unik dari proses ekstraksi atau pengepresan tebu di Desa Beringin Sari. Alat yang masih dipergunakan adalah mesin giling tradisional dengan tenaga nasi alias tenaga manusia. Dengan membuat gula sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, warga dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga ketimbang membeli gula jauh ke kota. Bu, Ya. ini Bu, air tebunya Bu yang siap dimasak. Ya, dituang sini, Dul. Oh, langsung dituang? Iya. Ya. Bu, minta gula tebunya Bu ya, yang udah jadi ya. Ya, ambil. Untuk menjadi gula tebu yang padat, proses perebusan menjadi tahap yang paling penting. Air tebu harus terus diaduk untuk mencegahnya menjadi terlalu panas. Busa-busa awal yang terangkat ke atas saat perebusan juga harus dibuang supaya hasilnya gak pahit Lur. Setelah 3 jam, air tebu yang menyusut sekitar separuhnya akan menjadi lebih kental. Kalau sudah begini, harus cepat diangkat dan dicetak sebelum mulai gosong atau semakin keras. Mbak Aziza udah mulai sibuk bikin kue Lur. Kata Mbak Aziza tadi, dia lagi mau bikin inovasi kue klepon cupcake. Beres parut kelapa muda, daun tebu lanjut Mbak Aziza iris kecil-kecil. Mbak, Dul. nih gula tebunya udah tak bawain Mbak. Oh iya, Dul. Banyak banget ya, Dul. Ada yang bisa dibantu nggak Mbak? Bantuin ngadon ini ya, Dul. Oke Mbak, biar cepat aku bantu bikin adonan. Kocok telur, gula pasir, baking soda, dan pelembut lebih dulu sampai tercampur agak mengembang. Sambil menunggu, Mbak Aziza lanjut mengulek irisan daun tebu. Daun tebu dapat menjadi pewarna alami untuk makanan. Kandungan pigmen di dalamnya dapat memberi sentuhan warna hijau agak tua. Lanjut Lur, waktunya mencampur adonan dengan tepung. Kombinasi tepung terigu dengan sedikit tepung beras ketan ini Lur, jadi komposisinya.
Ini Dul. Oh iya. Campurin ini, Mbak. Iya Dul. Identitas yang gak boleh terlewat, yo tetap harus pakai gula untuk isiannya. Wis, biar Mbak Azizah yang iris-iris gula tebunya. Tuang adonan ke dalam wadah untuk cupcake. Jangan lupa isi dengan irisan gula tebu di tengahnya. Lanjut, isi dengan adonan. Jangan sampai terlalu penuh. Kukus adonan kue selama sekitar 20 menitan, Lur. Dan hasilnya ini dia, Lur. Klepon cupcake dengan isi gula dan pewarna daun tebu. Cantik ya. Asli, Lur, kue ini enak pakai banget. Cita rasa tradisional ala klepon jadul masih kuat rasa. Lembut kuenya, manis isi gula tebunya dengan gurih taburan kelapa atasnya. Gak nyangka aku klepon jadul bisa disulap jadi lebih internasional.